Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu Rasulullah wala haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat narasumber Dr. Arif Rahman Hakim, dan beliau juga merupakan wakala Al-Husain, beliau dari Solo. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana atas rahmat dan karunia kita semua berikan nikmat sehat, nikmat iman Islam, dan dimudahkan dalam kesempatan kajian muamalah rutin sepekan sekali, di mana tema pada malam hari ini yaitu menyempurnakan nilai uang dengan dinar emas, dirham perak, dan fulus tembaga. Yang nanti akan dipaparkan oleh narasumber. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, kita semua selaku umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat akhir oleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, yang terhormat Dr. Arif Rahman Hakim, terima kasih atas kehadirannya. Kita doakan semoga beliau selalu dalam keadaan sehat, dilindungi Allah SWT. Amin. Panjang umur dan kelancaran rezeki dan berkah. Dan terima kasih kepada tuan puan yang alhamdulillah sudah pada hadir. Semoga diberikan pemahaman apa yang akan disampaikan oleh narasumber. Yang terhormat juga kepada Wajih Nurman, terima kasih atas kehadirannya. Siti Erlangga standby untuk merekam kajian pada hari ini, dan juga Ibu Sonia dari Bekasi, terima kasih atas kehadiran. Dan tuan-puan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada narasumber Dr. Arif Rahman Hakim, saya persilahkan. Silakan dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Malam ini saya akan menyampaikan kajian dengan judul menyempurnakan nilai uang dengan dinar emas, dirham perak, dan fulus tembaga. Dan perkenalkan, nama saya Arif Rahman Hakim, lulusan Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Itu saya sumpah dokter tahun 2018. Dan juga Al-Wakil Wakala Husain di Sukoharjo, Jawa Tengah. Ya, kita langsung saja. Yang pertama adalah tentang ancaman bagi orang yang mengurangi takaran dan timbangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Itu Quran surat Al-Mutaffifin
ayat 1 sampai 3 yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Kemudian selanjutnya ayat tentang perintah menyempurnakan takaran dan timbangan. Ayat yang pertama, wa auful kaila wal mizana bil qist. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Itu Quran surat Al-An'am ayat 152. Kemudian ayat yang kedua, wa ila madyana akhakum Syuaiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'aful qaila wal mizana wa la tabqasun nasa asya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Dan kepada penduduk Madian kami utus Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik, itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman. Quran Surat Al-A'raf ayat 85. Ini ayat yang kedua. Kemudian selanjutnya ayat yang ketiga, wa ila madyana akhahum Syuaiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyala wal mizana, yang artinya, dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Syuaib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia, dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Itu ayat yang ketiga. Kemudian selanjutnya masih kelanjutan ayat yang tadi, wa ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qist wa la tabaqasun nasa asya'ahum wa la ta'tsaw fil ardi mufsidin. Yang artinya, dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan membuat kerusakan. Itu Quran surat Hud ayat 84 sampai 85. Kemudian ayat yang keempat, Quran surat Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 183. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain, dan timbanglah dengan timbangan yang benar, dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Kemudian yang terakhir, ayat yang kelima, Quran surat Ar-Rahman ayat ke-9, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, dan tegakkanlah keseimbangan atau timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Kemudian ada hadis tentang takaran dan timbangan. Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-waznu waznu ahlil Makkah wal mikyalu mikyalu ahlil Madinah. Dari Ibnu Umar, ia telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, timbangan atau wazan itu adalah timbangan penduduk Makkah dan takaran itu adalah takaran penduduk Madinah. Hadis riwayat Abu Dawud. Syarah hadis, ini dalam Aunul Ma'bud, itu syarahnya kitab Sunan Abu Dawud. Jadi salah satu cara untuk memahami hadis itu dengan melihat syarahnya. Kalau Sahih Bukhari kita lihat di Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Untuk Sahih Muslim kita lihat syarahnya oleh Imam Nawawi. Nah, ini untuk
Sunan Abu Dawud, sarahnya itu di kitab Aunul Ma'bud, itu oleh Muhammad Samsul Haq Al-Azim Abadi. Beliau menjelaskan, wazan yaitu yang muktabar, wazan penduduk Makkah karena mereka ahli dalam perdagangan. Maka peganglah mereka akan timbangan, sebab ilmu mereka tentang timbangan lebih banyak. Demikianlah dikatakan oleh Al-Qadi. Dan takaran yang muktabar, takaran penduduk Madinah karena mereka ahli dalam pertanian. Maka mereka lebih tahu perihal takaran. Dan dalam syarh sunnah, hadis ini berhubungan dengan takaran dan timbangan dari hak-hak Allah Ta'ala, seperti zakat, kafarat, dan semisalnya, sehingga tidak wajib zakat pada dirham hingga mencapai 200 dirham dengan timbangan Makkah. Dan sa' pada zakat fitrah, sa' adalah sa' penduduk Madinah. Setiap sa' adalah 5/3 rata. Demikianlah dalam Al-Mirqah. Jadi dari ayat-ayat tersebut memerintahkan kita agar menyempurnakan takaran dan timbangan. Kemudian hubungannya dengan dinar dan dirham. Dinar dan dirham itu adalah satuan berat. Wazan penduduk Makkah, 1 dinar itu beratnya 1 miskol. Atau dalam gram 4/4 gram. Itu berat 1 dinar emas. Adapun berat dirham perak itu 7/10 miskol atau 2,975 gram. Jadi dengan menggunakan dinar dan dirham, kita itu artinya menyempurnakan timbangan. Karena timbangan itu adalah satuan berat. Ini berbeda dengan dengan uang fiat. Karena uang fiat itu nilainya dari tahun ke tahun itu merosot. Jadi nilainya berkurang. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya saya mau sharing tentang muamalah tijariyah di Solo Raya bulan Mei tahun ini. Yang pertama itu buku Jejak Nusantara di Afrika Selatan. Itu laku 1/2 dirham, dibeli oleh Pak Cucu dari Wakala Wonogiri. Kemudian ada lagi Pak Ahsan, itu beli beras LA, minyak dan gula sebanyak 2 dirham. Kemudian Pak Maulana itu buka lapak di alun-alun selatan kota Solo. Saya kadang sering ke sana. Kalau pagi itu beli es susu segar, 1 gelasnya 20. Saya bulan ini beberapa kali ke sana. Dan juga kadang ketemu pengunjung, ngobrol-ngobrol gitu tentang dinar dirham dan fulus. Kemudian muamalah selanjutnya 15 botol madu Golnahani 300 gram senilai 15 dirham. Ini pembelinya juga Pak Cucu dari Wakala Wonogiri. Kemudian Pak Aden dan Pak Maulana muamalahnya 2 kilo madu multiflora senilai 2 dirham. Kemudian muamalah bersama Pak Fajar 2 box air minum amanah senilai 1,5 dirham. Itu ini repeat ordernya nih sering. Jadi bagus repeat order. Jadi kan ini seperti sembako, itu perputarannya rutin. Jadi kan dibutuhkan air minum amanah ini. Dan saya rutin membeli, sekali beli 2 box itu senilai 1,5 dirham. Kemudian ada 1 ekor kambing senilai 1/4 dinar dan sisanya pakai rupiah. Ini juga oleh Pak Cucu dari Wakala Wonogiri. Kemudian ada 1 ekor domba. Ini saya beli dari Pak Wahyudi di Magelang. Senilai 12 dirham dan sisanya rupiah. Jadi dengan menggunakan dinar dan dirham dalam muamalah tijariyah atau dalam jual beli sehari-hari, itu artinya kita menyempurnakan takaran.
Jadi seperti itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, narasumber telah memaparkan betapa pentingnya takaran dan timbangan, dan itu sudah terang benderang baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis itu sendiri. Dimana kalau takaran itu orang penduduk Madinah, kalau timbangan itu dari Hajirin Mekah, yaitu disimbolisasinya melalui adanya sok dan mut kalau kita zakat fitrah itu.